Oke, halo. Di video selanjutnya eh, kita akan bahas broadcast receiver ya. Nah, broadcast receiver itu berfungsi untuk mengirim sinyal gitu ya ke antar activity atau fragmen gitu ya. Nah, fungsinya untuk apa sih? Kalau untuk broadcast receiver itu contoh kecilnya adalah mengirim sinyal, kita memberikan notifikasi gitu ya. Aksinya ingin memunculkan aksi atau mengeksekusi sesuatu. Nah, itu kita bisa menggunakan broadcast receiver. Nah, pertama kita akan buat terlebih dahulu broadcast receiver di activity main kita atau di activity tujuan kita gitu ya. Nah, karena di activity tujuan kita ingin menampilkan message error ya. Nah, di sini kita akan pasang di bagian bagian antara pendefinisian variabel dengan override on create gitu ya. Nah, di atasnya event on create lah dibuatnya ya. Nah, di sini kita akan buat private final broadcast receiver. Nah, dengan kelas receivernya adalah receiver login. Kita daftarkan, lalu kemudian kita buat override receive-nya dengan intent. Nah, kita akan get intent actionnya apa gitu ya. Nah, nanti kita akan tangkap sinyal yang akan dikirimkan dari kelas-kelas yang mengirimkan sinyal ke broadcast receiver signal error out ini gitu ya. Nah, setelah kita buat broadcast receivernya, lalu kita registerkan ke dalam onCreate ya, agar bisa dikenali oleh activity gitu ya. Nah, di sini kita akan buat register intent broadcast untuk diregisterkan ke kelas login activity. Nah, di sini kita buat intent filter. Nah, kita filter lokal ya. Kita add actionnya terus kemudian local broadcast manager kita daftarkan. Nah, lalu kita define di tengah-tengah atau di awal event on create-nya gitu ya, kita daftarkan. Nah, setelah kita daftarkan, nah ini kita udah satu paket sudah selesai ya untuk pendefinisian sinyal broadcast receiver-nya ya. Nah, lalu kemudian kita bagaimana mengirimkan sinyal ke activity login activity ini gitu ya. Nah, cara mengirimkannya adalah dengan sinyal local broadcast manager gitu ya. Kita akan kirimkan sinyal dengan tujuannya kemana gitu ya. Karena tujuan kita ke sinyal error out ini ya, berarti kita sesuaikan dengan kelasnya gitu ya, kita kirimkan seperti itu. Oke, simpelnya adalah seperti ini gitu ya. Jadi kita udah menciptakan receiver di dalam kelas gitu ya. Nah, kita kelas tersebut akan memberikan aksi apa gitu ya, aksi memunculkan pop up atau menampilkan informasi gitu ya. Jadi si receiver ini berfungsi untuk menangkap sinyal dari pengirim sinyal gitu ya. Jadi dari pengirim sinyal, si send broadcast ini akan ditransfer ke ke receiver, lalu receiver akan membaca key yang dia terima, lalu kemudian akan mengeksekusi aksi yang diminta gitu ya, seperti itu. Oke, di sini kita akan coba langsung tes aja ya, kira-kira sinyalnya terkirim atau tidak gitu ya. Nah, di sini kita coba running terlebih dahulu ke dalam aplikasi. Nah, nanti kalau misalkan sudah terkirim, dia akan menampilkan konsol log gitu ya di dalam loket kita gitu. Kita coba asal dulu aja, karena yang terpenting adalah responnya ya. Oke, kita request. Oke, di sini exam atau web server kita belum aktif ya, kita coba aktifkan terlebih dahulu. Aktifkan, sudah aktif. Kita coba tes lagi. Nah, ini dia,
Jadi sudah dapat ya. Ya, kita udah dapat errornya. Atau mau kita custom error dari signal receiver. Kita coba make sure. Ya, kita coba lagi. Nah, ini dia ya, sudah berhasil ditangkap ya untuk receiver kita. Nah, aksinya apa? Aksinya adalah untuk menampilkan message error gitu ya. Nah, di sini kita akan pertama kita akan simpan terlebih dahulu message errornya apa gitu ya. Nah, karena kita kan ada message error di sini karena tujuannya adalah menampilkan ke dalam user ke si user apakah autentikasi kita itu berhasil atau tidak gitu ya. Nah, kita akan simpan ke dalam shared preference ya. Nah, shared preference itu apa? Nah, shared preference itu adalah sebuah penyimpanan lokal untuk menyimpan beberapa data ya yang bisa kita gunakan di lain tempat dengan meredius si penyimpanan tersebut gitu ya. Jadi penyimpanan tersebut bisa kita update terus setiap kala gitu ya. Jadi entah itu kita ada misalkan dalam satu aksi itu statusnya true atau false, itu bisa kita rubah gitu ya dalam berjalannya waktu. Oke, kita akan coba terapkan atau kita simpan ke dalam local broadcast atau local storage kita ya, ke dalam shared preference. Nah, sebelum kita akan kenalan terlebih dahulu untuk shared preference-nya ya. Oke, nah di sini jadi ternyata untuk shared preference itu sendiri adalah untuk menyimpan simple data lah. Jadi untuk kayak temporary data yang disimpan ke dalam key dan value gitu ya, yang bakalan digunakan di tempat lain gitu ya. Nah, cara kerja dari shared preference itu sendiri sih kurang lebih sama seperti kayak penyimpanan pada umumnya ya. Jadi ada create, update, dan delete gitu ya. Nah, sebenarnya dari shared preference itu sendiri sih bisa kita custom gitu ya, dari segi key, kemudian value-nya kita bisa custom juga, lalu kemudian kita bisa akses juga di lain tempat gitu ya. Nah, kita akan buat satu file di project kita. Di sini kita akan buat storage lokal. Kita buat package namanya di sini storage. Kemudian kita buat di sini shared preference. Kita buat kelas namanya preference login ya. Kita buat kelasnya. Oke, baik. Jadi untuk pembuatan kelas shared preference kita kurang lebih seperti ini ya. Nah, pertama kita akan buat terlebih dahulu preference login untuk instance dari kelas preference login ini. Kemudian kita buat untuk konteksnya yang akan menginisialisasi kelas, dimana untuk pemanggilan kelas preference ini yang akan digunakan. Lalu kemudian kita akan kasih nama untuk preference kita itu namanya preference login. Nah, di sini kita akan menambahkan satu message key yang akan digunakan untuk menyimpan message error kita gitu ya. Nah, lalu kemudian kita akan daftarkan konteksnya ke dalam kelas kita yang akan kita gunakan gitu ya. Lalu kemudian kita instance agar kelas tersebut menjadi bagian dari pemanggilan kelas ini gitu ya. Jadi bisa kita berdayakan lah kelas ini untuk mengelola preference-nya gitu ya. Nah, lalu kemudian di sini kita akan buat proses untuk menyimpan message errornya ya. Di sini kita daftarkan terlebih dahulu preference yang akan kita gunakan, lalu kemudian kita akan simpan ke dalam message error ya. Di sini ada
pendefinisian, lalu kemudian kita buat editornya, lalu kemudian kita simpan ke dalam proses editornya, lalu kita apply atau kita push gitu ya ke dalam shared preference-nya. Nah, di sini untuk mendapatkan atau mengget data dari hasil penyimpanan message errornya, nah kita akan bisa panggil get save message error gini gitu ya. Oke, pertama di sini kita daftarkan kelas preference-nya. Di sini preference login, kita preference login, lalu kemudian di sini kita panggil juga new preference login. Di sini kita panggil konteks karena kita ada di konteks tersebut. Oke, di sini karena kita sudah membuat instance-nya, jadi kita tidak perlu mendefinisikan si konteksnya ya. Jadi kita langsung aja kita panggil preference login, kemudian get. Nah di sini kita tidak perlu didefinisikan ya untuk si kelasnya, kita langsung panggil aja preference login, kemudian get instance, lalu kemudian kita panggil konteksnya, lalu kemudian get save message errornya. Nah di sini kita panggil untuk message errornya. Karena kita mau ngeset, berarti di sini set save message error, lalu kemudian kita masukkan ya untuk si message errornya sendiri gitu ya. Nah kita pertama perlu mengambil message-nya ini ya. Nah, berarti dari objek ini kita ambil di sini objek. Nah, kita akan coba ambil objek, lalu kemudian get string. Di sini kita ambil message gitu ya. Oke, kita coba cek terlebih dahulu. Oke, kita coba cek di sini message. Sorry. Kita ngasal dulu aja. Kemudian kita cek di sini. Nah, di sini kita udah dapat ya message-nya. Nah, kita tinggal masukkan aja ya datanya di sini message error. Nah, tapi kita kasih kondisi terlebih dahulu ya untuk si respon API kita ini, karena API kita itu mengecek data ininya. Berarti kita coba lihat terlebih dahulu untuk si responnya terlebih dahulu, itu string. Oke, kita coba lagi di sini. Kita ngasal aja. Kita login. Nah, di sini kita ada status ya. Kalau misalkan kita kasih pengecekan di sini, kita kasih boolean status respon. Status off di sini kita ambil dari objek, kita get boolean. Di sini kita diambil dari status ya. Kalau misalkan statusnya sama dengan true, if status of adalah true, kita akan kasih aksi menampilkan apa gitu. Kalau misalkan error, maka kita akan simpan message-nya ke sini. Simpan message-nya dulu, lalu kita kirim sinyal broadcast gitu ya. Oke. Nah, kita juga bisa menyimpan string message error. Di sini kita ambil dari message, kita ambil pakai string, kita masukkan ke dalam preference-nya. Oke.
Nah, kalau misalkan udah di set, lalu kemudian kita akan coba kita ambil ke dalam datanya gitu, get message by signal. Kita ambil aja ke dalam string, di sini message error reference login, kita panggil. Oke, di sini agak lumayan lama ya. Get instant kita pakai this, kemudian get save message error. Oke, di sini kita harus lengkap ya, login activity dot this. Nah, kita panggil ke sini. Oke, kita coba lagi. Jadi teknikalnya adalah kita akan mengecek terlebih dahulu ya, kalau misalkan error message-nya adalah false, lah kita set message errornya, lalu kita kirimkan sinyal ke login, lalu kita tampung message errornya, lalu kemudian kita show gitu ya. Ini sebenarnya sesuai dengan konteks yang sebelumnya kita bahas ya, yang ini ya. Jadi kita ngirim broadcast, kemudian si receiver akan melakukan aksi gitu ya. Oke, di sini kita sudah running, kita coba cek lagi. Kita coba cek di sini, kirim. Oke, nah di sini sudah dapat ya error message-nya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini get message by signal, ini udah sesuai ya, udah ditangkap oleh si sinyal broadcast receiver-nya ya. Nah, lalu kita akan coba munculkan si text label info ini ya. Kita set visibility-nya pakai visible, lalu kemudian kita set text, kita ambil dari message error. Oke, seperti ini. Kita coba cek lagi. Oke, kita coba lagi ya. Nah, seperti ini. Oops, sorry, data user tidak ada di dalam sistem. Oke, message-nya sudah berhasil kita tampung dan kita show gitu ya ke dalam aplikasi kita gitu ya. Nah, ini kita akan coba hide ketika akan mencoba melakukan pengecekan lagi gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan buttonnya ditekan, nah kita hide lagi. Oke, di sini kita hide lagi. Di sini set visibility gone, gitu ya. Gone. Kita coba lagi. Oke, di sini kita coba lagi. Nah, kalau misalkan udah muncul, kita coba cek lagi. Nah, itu di hide akan dimunculkan lagi gitu ya. Jadi akan di hide dan dimunculkan lagi kalau misalkan error gitu. Tapi kalau misalkan sudah berhasil, misalkan seperti ini, ya sudah, dia tidak akan memunculkan lagi gitu ya. Oke, nah ini sudah berhasil. Nah, karena sudah berhasil, nah action selanjutnya kita akan menyimpan data user ini gitu ya. Kalau misalkan udah login, akan kita simpan ke dalam satu sesi gitu ya. Sama seperti web, kita akan simpan ke dalam sesi itu ya untuk si proses login ini gitu ya. Nanti kita akan arahkan ke dalam atau ke halaman main activity-nya gitu ya. Nah, di main activity kita tambahkan aja di sini untuk identifikasi aja. Oke, kita di sini nanti setelah login akan menampilkan
nama dari si user yang login gitu ya. Di sini kita kasih aja text size agar lumayan lebih besar lah, 10 pt. Kemudian kita kasih color di sini, color text colornya adalah di sini kita ada color picker, jadi kita gampang aja tinggal sesuaikan. Lalu kemudian di sini linear layout, vertikal, lalu kemudian graffiti-nya, graffiti center vertikal, lalu kemudian di sini kita tambahkan center. Di sini kita teksnya kita ubah hi welcome Andrew. Nah nanti si Android-nya ini kita akan ubah ya, jadi agar dimunculkan ke dalam aplikasi kita gitu ya. Nah oke, di sini kita tambahkan ID. Oke, lalu kita defining untuk view-nya. Jangan lupa ya, untuk defining kita harus buat terlebih dahulu kelas view tersebut. Misalkan text view ya, text view gitu, text label message welcome. Lalu kemudian kita inisialisasi, kemudian kita inisialisasi di sini find view by ID. Oke, seperti ini. Text label halo. Find view by ID, RID. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kemudian nanti kita akan ambil ya. Nah, di server reference login kita akan tambahkan di sini data login ya. Di sini kita tambahkan. Nah, kalau berhasil kan di sini ada data ya, ada data dari si API. Kita coba. Oke. Nah, untuk data login tersebut kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada ID user, kemudian ada nama user, ada email, ada username dan password gitu ya. Nah, nanti kita akan simpan data-data ini ke dalam server reference kita ya. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ada 5 5 data yang akan kita simpan. Nah, di server reference kita akan buat datanya gitu ya. Nah, kita buat terlebih dahulu key-nya. Di sini ada ID, user, user out. Kemudian kita duplikat aja ya. Kita duplikat. Ada 4. Ada ID, ada nama user. Kemudian ada email. Ada satu lagi di sini username dan password gitu ya. Username dan password. Nah, di sini kita tambahkan aja ID, kemudian name, email. Nah, di sini username. Kemudian di sini adalah passwordnya ya.
Oke, nah setelah itu kita akan buat untuk proses penyimpanannya ya. Nah di sini untuk proses penyimpanannya kita simpan ke dalam set save login user. Nah di sini ada ID, di sini ada name, di sini ada email, string email, kemudian di sini ada string username, kemudian ada string password gitu ya. Nah nanti data-data ini yang akan kita simpan ke dalam self reference kita gitu ya. Nah di sini ada 1 2 3 4 5. Oke, udah sesuai. Oke, nah di sini kita akan langsung simpan aja ya datanya. Di sini ada ID user auth, ada ID user auth. Di sini kita duplikat aja, ada 5. Name, kemudian ada email, kemudian ada username, kemudian ada password gitu ya. Password, oh sorry, PWD ya, PWD user auth gitu ya. Nah data-data yang diinputkan itu nanti bakal kita simpan ke masing-masing key yang udah kita buat tadi gitu ya. Lalu kita apply. Nah nanti kita akan ambil data-data ini ke dalam beberapa bagian gitu ya. Bisa ambil satu persatu gitu ya. Nah di sini set save login user, kita ambil get name of user. Nah karena kita akan mengambil namanya terlebih dahulu, berarti kita akan ambil name dari user tersebut gitu ya. Nah, oke. Nah di sini kita akan simpan datanya, berarti di proses login ya. Proses login, jika sudah berhasil kita akan simpan datanya ke preference juga ya. Kita ambil preference login, get instance, kemudian kita panggil konteksnya, kita set save login user. Nah di sini kita ada 5 parameter. Nah 5 parameter itu kita buat ke dalam data sendiri ya. ID user, sini ada ID, kita duplikat aja, ada 5. Name of user, terus kemudian ada email, ada username, dan ada password gitu ya. Sorry, harusnya di sini ya. Name, kemudian ada email, kemudian ada username, ada password. Di sini PWD, di sini username, di sini ada email, kemudian di sini ada email, name of user, ID user gitu ya. Nah di sini kita akan panggil aja ID user, kemudian name of user, kemudian email user, kemudian ada username, lalu kemudian ada PWD gitu ya. Oke, nah ini kita sudah assign kalau misalkan untuk ininya ya, username di sini, username. Oke, seperti ini. Kalau misalkan sudah, lalu kita akan arahkan atau kita intent, start activity
panggil konteks start activity, new intent. Kita dari konteks kemana, karena kita ke main, berarti ya ke main ya, main activity. Oke, kita kirim ke sana, lalu kemudian di main activity kita ambil datanya di sini, kita panggil dan kita masukkan ke dalam string hi user. Di sini hi usernya kita ambil dari reference login, lalu kemudian get instance, kemudian di sini dari main activity, this, lalu kemudian kita ambil dari get name of user. Nah, kita panggil ke sini, lalu kita text label set text hi welcome. Nah, kita tambahkan di sini hi user. Oke, seperti ini ya. Kita coba running. Oke, nah di sini kita akan coba lagi inputkan. Di sini kita masukkan passwordnya. Oke, kita kirim. No value for ID. Oke, kita coba cek. JSON exception katanya. Oke. Oke, kurang lebih responnya seperti ini ya. Jadi ada respon dari data tersebut, dan ini yang objek-objek yang ada di luar. Nah, karena objek kita itu ada di dalam satu badan objek, nah ini kita akan akses ke dalam data usernya dulu gitu ya, jadi nggak bisa langsung. Oke, jadi kita harus ambil data usernya terlebih dahulu ya. Jadi kita fetching datanya, kita tampung ke dalam string. Nah, diambil dari data user, dari objek data user. Kemudian, nah tadi no value object ini karena memang dia tidak bisa membaca ya, dia datanya dari mana. Nah, oleh karena itu kita perlu merunut data tersebut gitu ya. Berarti di sini kita ambil pakai get data user seperti ini. Nah, baru coba cek. Nah, di sini reference login, lalu kemudian kita cek data usernya. Nah, ini kita komen aja lagi. Kita coba running lagi. Oke, sorry. Nah, kita tidak bisa langsung ya, kita harus menciptakan JSON object terlebih dahulu ya. Diambil dari get data user ini. Nah, dari objek data user ini baru bisa kita ambil dari ID dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita coba sesuaikan semuanya. Oke, kita coba lagi ya. Oke, kita coba lagi di sini. Oke, kita coba cek. Nah, ini dia ya, sudah berhasil ya untuk proses loginnya, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk video proses login sampai dengan ke halaman main activity kita sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan proses ke berikutnya, ke integrasi register terlebih dahulu gitu ya. Nah, namun sebelumnya nanti kita akan push data atau hasil kerja kita ke dalam GitHub gitu ya. Nanti kita akan maintain dari apa namanya setiap prosesnya gitu, agar terlihat
proses pekerjaan kita gitu ya. Oke, see you di next video. Sampai jumpa.